Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini alhamdulillah walaupun tidak hadir semua tetapi sudah mewakili. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, Kerapian, pimpin doanya dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Air. Ya, baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 5 yaitu wirausaha ya. Ini untuk sekarang itu subtema 2 usaha di sekitar kita. Pada pertemuan sebelumnya juga sudah membahas tentang cara mengisi formulir ketika di kelas. Sudah pernah? Pernah. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba lagi nih. Bagaimana cara melengkapi formulir gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya untuk kali ini kita akan mengidentifikasi posisi peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Yang kedua, berdiskusi ya, tanya jawab tentang benda magnetis dan non magnetis. Materi di sini kita akan mencoba usaha di sekitar kita. Usaha di sekitar kita ini Fotokopian. ya, fotokopian. Nah, itu tukang fotokopian juga satu jenis atau kegiatan usaha di sekitar kita. Pangkas rambut. Ya, jenis usaha di sekitar kita yang kedua adalah pangkas Rambut. Untuk pangkas rambut, sumber daya dari dalam negerinya ini berupa apa nih? Tenaga kerja bangku. Ya, sumber daya dari luar negerinya apa? Mesin dan spare part mesin pangkas rambut. Ya, mesin dan spare part mesin pangkas rambut. Manfaat dari pangkas rambut Farhan apa nih, Han? Untuk memudahkan kita untuk merapikan rambut yang sudah gondrong. Usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Selain tadi kegiatan usaha di sekitar kita, masih banyak usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Dapat coba sebutkan kegiatan usaha di sekitar kita selain yang sudah dicontohkan. Kira-kira apa lagi? Pom bensin. Pom bensin. Iya, pinter. Ini tadi manfaat dari pedagang apa, Neng? Memudahkan kita dalam mencari barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Kegiatan ekonomi melalui kerjasama dengan negara lain atau luar negeri. Tadi kan ada barang-barang yang didapatkan dari luar negeri, barang yang dibeli dari luar negeri melalui kegiatan impor. Handphone. Nah, itu ya, Indonesia bekerja sama dalam kegiatan ekonomi itu dengan negara-negara anggota ASEAN. Negara apa, Neng? Negara Malaysia. Malaysia kerjasama Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Nah, kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang, dagangan, atau komoditas dari luar negeri disebut Mengimpor. Mengimpor. Nah, gitu ya. Nah, mengambil atau membeli barang dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang, dagangan, atau komoditas ke luar negeri disebut apa? Mengekspor. Nah, jadi sudah tahu ya pengertian dari ekspor dan impor. Barang-barangnya juga sudah tahu ya. Barang yang produk luar negeri dan produk dalam negeri ini ekspor. Ada batik. Nah, barang yang kita ekspor dalam kegiatan ekonomi terutama mengekspor.
atau menjual barang ke luar negeri. Corak-corak batik bentuknya seperti ini. Gerabah. Bagian dari gerabah tahu nggak apa? Kerajinan tangan dari tanah liat. Pinter. Sip. Nah, di kalangan pengrajin di sentra kerajinan gerabah. Ini banyaknya di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ini untuk contoh gerabah bentuknya seperti ini. Bentuk ini apa sih nih? Bentuknya apa sih? Kendi. Kendi. Coba amati gambar berikut. Gunting. Gunting. Batu. Paku. Benda yang kamu sebutkan ini kita hubungkan dengan magnet, ya. Jika benda ini ditempelkan kepada magnet, nempel enggak? Enggak. Nempel tidak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, kecil tidak. Peniti nempel tidak? Nempel. Setelah kamu tadi mengidentifikasi benda-benda tersebut, ada yang menempel ke magnet, ada yang tidak bisa menempel ke magnet, ya. Nah, Benda yang bisa menempel dengan magnet benda logam, sedangkan yang tidak bisa menempel dengan magnet benda non logam. iya, pintar. Nah, tadi nih benda magnet adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda ini biasanya terbuat dari logam atau besi, bahkan baja gitu. Tepat itu jawaban Ricky tadi ya. Nah, ada lagi benda non magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Biasanya benda non magnetis ini tidak mengandung logam. Benar. Sip jawabannya. Setelah kamu menyaksikan tadi video, lakukan bersama teman-teman kalian benda-benda yang telah tadi dicontohkan. Nanti praktekkan, mesti berani, pastikan nempel apa tidak. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, maka tuangkanlah hasil percobaan kalian itu ke dalam LKPD yang Bapak bagikan di WhatsApp grup, isi daftar riwayat hidup. Nah, di sini daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Ini contohnya daftar riwayat hidup. Nama lengkap. Terus? Tempat tanggal lahir. Ya, terus. Alamat tinggal rumah. Pintar. Ada lagi? Berat badan. Berat badan. Tinggi badan. Tinggi badan. RT RW. RT RW atau alamat ya. Pintar. Peta pikiran. Jenis kelamin. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Belajar apa saja? Belajar tentang magnet. Magnet. Perusahaan. Ya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Apa lagi? Terus kerjasama ASEAN. Kerjasama dengan ASEAN. Tentang magnet dan mengisi riwayat hidup. Nah, mengisi Dan riwayat kegiatan hidup. ekonomi. Magnet, kegiatan ekonomi. Iya, sip. Pinter. Seperti biasa, ketika pembelajaran sudah selesai, untuk melihat hasilnya bagaimana. Jadi Bapak bisa melihat tuh kegiatan kalian apakah dapat dipahami atau tidak. Kita lihat dari hasil evaluasi. Setelah ini untuk link evaluasi Bapak kirimkan ya di grup WhatsApp. Mungkin untuk hari ini cukup pembelajarannya ya anak-anak ya. Cukup. Ya, terima kasih anak-anak atas partisipasinya sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa tugas-tugasnya dan jangan lupa juga ketika kalian mendapatkan kendala langsung tanya saja di grup agar yang lain juga dapat mengetahui
apa kendala-kendalanya gitu ya. Mohon maaf dari Bapak nih bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak tutup saja akhir kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.